Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, selamat tahun baru 2021 ya. Semoga apa yang teman-teman harapkan, teman-teman inginkan semua bisa terkabul di tahun 2021 ini. Amin. Dan hari ini vlog pertama aku di tahun 2021. Yeay. Kemarin teman-teman liburan pada kemana? Kalau aku sih di rumah saja, nggak kemana-mana, istirahat teman-teman. Nah kalau teman-teman pada jalan-jalan, tetap ya selalu stay safe, selalu jaga kesehatan. Semoga semuanya bisa kembali lebih normal lagi ya, dan insya Allah virus COVID-19 bisa hilang di Indonesia dan di seluruh dunia. Amin. Oke teman-teman, hari ini aku pengen bikin vlog itu tetap tentang percintaan, tapi aku akan bacain yaitu siapa yang akan jatuh ke dalam pelukanmu. Waduh, pelukan coy gitu kan. Pokoknya siapa yang akan jatuh ke dalam pelukanmu. Tapi teman-teman seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, aku akan mulai kocak kartu aku ya. Sebentar. Ini dia. Aku tebar. Sekali lagi temanya siapa yang akan jatuh ke dalam pelukanmu. Nah gini teman-teman, kalau memang punya gebetan atau saat ini sedang dekat dengan orang gitu kan, dengan seseorang, teman-teman boleh bayangin dia ya gitu. Jadi aku mau bacain, mungkin bisa jadi ini sebuah ciri-ciri, bisa jadi juga sebuah gambaran orang terdekat atau orang jauh. Oke, nah aku akan mulai di nomor 1. Pokoknya teman-teman boleh nanti sambil pilih, sambil bayangkan saat ini yang mungkin teman-teman sedang jalani, apakah dia atau bukan. Atau memang istilah kasarnya memang teman-teman belum kenal gitu. Oke, sebentar aku rapikan dulu. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan teman-teman, 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah belum? Oke, baiklah, sudah. Aku akan mulai bacain dulu ya. Dimulai dari nomor 1. Siapa sih orang yang akan jatuh ke dalam pelukanmu? Wow. Kalau aku lihat sih, kalau dari gambaran kartu aku ini, sepertinya sih kalian sudah dekat, maksudnya sudah kenal ya. Kalau aku lihat dari kartu aku ya, sudah kenal. Terus aku juga lihat mungkin beberapa kali jalan atau mungkin komunikasi cukup bagus kalau aku lihat ya dari kartu aku. Tapi memang kelihatan dia itu masih ada rasa takut. Dia itu takut kalau misalnya jatuh ke pelukanmu, atau istilah kasarnya jatuh cinta kepadamu, dia takut gagal. Dan kalaupun sudah gagal, dia takut malah hubungannya jadi tidak baik dengan dirimu. Maksudnya gini, si sosok dia ini dia berpikir, oke, saya memang senang sama kamu gitu kan, saya juga berharap sama kamu, bahkan istilah kasarnya saya sudah menghayal ya bakal jatuh di pelukanmu, tapi saya juga ada rasa takut. Saya takut yang pertama itu adalah saya takut akan gagal lagi saat saya sudah menyatakan keseriusan sama kamu, tiba-tiba misalnya tidak jodoh. Nah dia tuh takut kecewa, takut nanti hubungan kamu dan dia tidak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi emang dari dianya ini sih yang aku lihat ada faktor keminderan, aku lihat ya, dan ada faktor juga di mana dia itu sudah punya banyak rencana
tapi belum terrealisasi satu-satu sama kamu, karena ya rasa takutnya dia dan apa ya, cenderungnya tuh ya udahlah gue enjoy kok dengan kondisi kayak gini gitu lah, ngerti gak maksudnya, enjoy dengan keadaan dimana ya kalian kayak kesannya ya udah berteman biasa gitu, berteman biasa yang mana aku lihat dari kartu aku ya istilah kasarnya kamu ya udahlah gini aja gitu, padahal sih sebenarnya dia tuh punya banyak rencana. Aku pengen deh ngomong sama dia kalau aku tuh suka sama dia, dan aku punya niatan baik gitu loh, aku pengen ini, aku pengen, tapi dia tidak sampai mulutnya dia untuk bicara sama kamu tuh, nggak, untuk kata-kata itu tuh di kartu aku tuh nggak nyampe, walaupun aku lihat dia tuh naksir berat sama kamu gitu loh. Cuma memang keadaan ini kalau kamunya bisa sabar ya, tahan aja dulu, karena apa ya, karena cepat atau lambat insya Allah dibalik rasa ketakutannya dia, dibalik, kalau menurut kartu aku ya, kalau dibalik dia juga takut gagal, tapi ya rencana dia besar, sehingga aku lihat dari kartu aku dia akan sedikit besarnya berani untuk menyatakan apa yang dia rasakan. Ya memang sih aku lihat sosok dia ini yang mungkin teman-teman bayangkan itu adalah sosok yang dimana dia akan jatuh ke dalam pelukanmu, yang notabene dia akan berani untuk menyatakan perasaannya dia, menyatakan apa yang dia rasakan, aku lihatnya. Dan alhamdulillah juga kalau aku lihat dari kartu aku juga ya istilahnya ya dia juga berani untuk ini ya, langsung to the point di hadapan keluargamu, seandainya memang kamunya juga gayung bersambu dan kamunya juga ya memang istilah saya welcomekan dia untuk memasuki hatimu gitu. Jadi ya memang sih sosok dia ini aku lihat ya sosok yang sedang dekat dengan kamu, atau sosok dimana orang itu lagi rajin komunikasi sama kamu. Paling tidak komunikasinya itu tidak seperti ghosting gitu, tidak yang datang dan pergi enggak, tapi ya memang rutin, bisa dibilang rutinnya kayak orang pacaran kali ya. Maksudnya gini loh, kamu di mana? Aku lagi di sini nih mas gitu. Oh ya udah, hati-hati ya gitu, kabarin aku kalau udah nyampe rumah. Ya udah, dilala kamunya juga ngabarin, mas aku udah nyampe rumah nih gitu kan, aku istirahat dulu ya gitu kan, aku pengen mandi dulu, terus aku langsung tidur deh soalnya ngantuk banget biasanya kayak gitu. Nah udah dibalas sama dia, oh ya udah yaudah good night ya gitu. Nah istilahnya kayak gitu, maksudnya gini loh, jadi ya gayung bersambut, dan dianya juga sama kamu ya rajin komunikasi, kayak misalnya dia juga ngabarin kamu, ya aku nangkepnya kayak gitu. Cuma memang rasa ketakutannya dia cukup besar, mungkin ketakutan karena dimana dia takut gagal, takut juga istilah kasar ya, tahu-tahu kamu tolak dia, takut juga dimana ternyata kamu nggak menyatakan perasaan juga sama dia. Nah pokoknya aku lihat seperti itu, dia lebih ke rasa ketakutan, aku lihat ya ketakutan ya, pokoknya bercampur aduk deh gitu rasa ketakutannya. Tapi memang aku lihat dia suka dan ada rencana untuk benar-benar berani untuk menyatakan perasaannya sama kamu. Ya kita tungguin aja sih, kalau aku lihat insya Allah dia akan berani untuk menyatakan perasaannya sama kamu ya, tapi memang kudu sabar dan tungguin aja ya kalau aku lihat di kartu aku nomor 1. Dan pasti ada teman-teman tanyanya itu siapa sih Mbak Pit. Pokoknya kalau aku lihat dia itu sosok dimana yang sedang dekat dengan kamu dan sedang cukup rajin berkomunikasi dengan kamu, aku lihat ya. Dari lingkungan mana aku sih tidak melihat dari lingkungan ya, tapi lebih kecenderungan kelihatan dia sosok yang sedang dekat dengan kamu, aku lihatnya itu di kartu aku nomor 1. Nah kita akan bacain nomor 2. Ini aku ambil, siapa sih orang yang akan jatuh ke dalam pelukanmu. Wow, ilmu baru dijodohkan. Wah ini keren nih, nomor 2. Nomor 2 kalau aku lihat dari kartu aku, siapa sih orang yang akan jatuh ke dalam pelukanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku lihat yang pertama ini ada ilmu baru, mungkin artinya adalah teman baru. Teman baru di mana ini bisa jadi temannya teman kamu, temannya saudara kamu, atau memang kamu sedang dijodoh-jodohkan sama teman kamu, sahabat kamu, kerabat kamu, orang tua kamu, keluarga kamu. Nah aku lihatnya kayak gitu. Dan sosoknya di kartu aku yang merah itu ada unsur air, itu ada tulisannya pertemuan dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta. Jadi ya aku baca untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2, siapa sih yang akan jatuh ke pelukanmu? Sepertinya itu orang baru di mana kamu mengenal dia, kamu bisa bertemu sama dia itu karena entah dikenalkan dari teman ke teman atau dari kerabat ke
ke kamu, atau dari saudara ke kamu, atau dijodoh-jodohkan dengan teman kamu, kerabat kamu, saudara kamu, atau keluarga kamu lah intinya gitu. Ya pada akhirnya kalian ada pertemuan, dan disitulah ada tulisannya pertemuan dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta. Kalau dari segi umur aku lihat tidak terlalu jauh, paling selisihnya 2-3 tahun. Dari ketinggian salah ya, dari physically tingginya hampir sama, tapi masih tinggian dia dikit. Kalau kulitnya mungkin hitam ya, enggak sih kayaknya ya, sawo mateng kalau aku lihat ya, sawo mateng. Terus aku juga lihat di sini orangnya friendly ya, dan memang gaul banget, dan kayaknya sih memang ini kamu dikenalinnya dari teman ke teman sih kalau aku lihat di kartu aku, karena memang agak kuat ada hubungannya dengan lingkungan pertemanan aku lihatnya. Dan kedepannya bagaimana sih sebenarnya sih di sini gayung bersambut ya. Gayung bersambut itu dalam arti adalah ada perjalanan cinta yang cukup bagus. Artinya adalah ada perjalanan di mana kamu dan dia sama-sama antusias untuk mengenal satu sama lain, sama-sama mau berdoa kepada Tuhan untuk meminta apa segala kebaikan, apakah kamu dan dia jodoh atau tidak. Soalnya gambar kartu aku sih positif. Positifnya tuh apa? Positifnya ada indikasi ke arah keseriusan aku lihatnya. Jadi aku baca sih yang nomor 2 ini cukup sangat bagus ya, karena memang indikasinya kalian pas ketemu itu ada kartu pertemuan dengan seseorang jatuh cinta. Dan di sisi lain juga aku lihat dari kartu aku ya memang apa ya namanya ya, memang jalannya memang harus dikenalin dari teman ke teman. Nah dari situ gayung bersambut, kamunya juga mungkin responnya baik, dan dia juga menunjukkan sisi perhatiannya dia sama kamu ya. Pada akhirnya alhamdulillah nih kalian jadi kayak ada rasa deket gitu, ada rasa juga di mana yang alhamdulillah nih gue apa istilah kasarnya sama dia baik-baik aja gitu aku lihatnya nih di kartu aku. Cuma memang kalau dibilang ada kendala mungkin ada sih kalau aku lihat ya. Kendalanya tuh apa, kadang nggak enak kalau lagi ribut kan, karena kita punya pasangan yang notabene teman-teman kita tahu pasti kan kalau kita lagi ribut atau kita lagi sedih kan suka pasang status sedih ya. Nanti pada kepo, kenapa lu ribut sama dia, lu kenapa, lu diapain? Nah karena kan nggak enaknya di situ gitu. Padahal sih sebenarnya menurut aku nggak ada masalah apa-apa sih gitu kan, maksudnya bukan masalah besar, tapi ya namanya mungkin kalian apa namanya dikenalin dari teman ke teman, jadi sehingga mau update status yang mau marah-marah aneh-aneh jadi nggak enak gitu kan, karena sudah apa ya, sudah nggak enak duluan gitu. Gila gue mau update kayak gini, gue nggak enak nih sama anak-anak gitu. Jadi ya balik lagi, bukan berarti kamu tidak mau update ya, tapi memang kamunya kayak nggak enak hati gitu aku lihatnya. Terus aku juga lihat di sini sih dari gambar kartu aku, kalau dari segi rezeki bagus ya dia ya, maksudnya dalam arti adalah bukan, aku sih nggak bilang dia anak orang kaya atau tidak, yang pasti sih keuangannya bagus, dimana juga dia pintar mencari rezeki dan cukup royal juga orangnya. Jadi ya memang kamu sama dia tuh kudu tahan-tahan juga sih, karena kadang minusnya yang nomor 2 ini adalah dia kadang lebih mengutamakan teman gitu. Tapi ya balik lagi sih, responnya baik, dan dia juga menjaga kamu apa adanya, dan dia juga responnya juga positif terhadap dirimu, dia juga senang sama dirimu. Jadi ya insya Allah sih aku lihat gak ada masalah apa-apa gitu ya. Cuma ya paling ribut-ribut adalah, cuma kalau mau ribut banget kamu kadang gue nggak enak nih sama teman-teman gue gitu, karena kan mau nggak mau kamu dikenalinya dari teman ke teman gitu. Itu dia, berarti siapa orang jatuh ke pelukanmu, insya Allah itu orang baru, dan proses orang baru itu adalah proses seperti dikenalin dari teman ke teman. Itu dia teman-teman nomor 2. Sebentar aku ambil. Sekarang nomor 3. Wow, siapa yang akan jatuh ke pelukanmu? Oke. Sepertinya saya harus langsung pakai kartu tambahan deh. Oke, kartu tambahannya saya taruh sini aja deh. Kerek. Sebentar ya. Aku kenapa butuh kartu tambahan, karena ada kartu penyihir, jadi aku pengen memastikan ini orang siapa gitu. Nah sebenarnya nomor 3 ini enak gak enak ya aku menjelaskan ya. Siapa orang yang akan jatuh ke pelukanmu, aku takut orang itu memang suka sama kamu sih. Aku lihat kamu kenal kok dengan orang itu, cuma mungkin kamu tidak terlalu respon dengan dia ya kalau aku lihat ya.
kamu tidak terlalu respon dengan dia, walaupun ada rasa komunikasi, tapi ya komunikasi sebatas say hey dan gimana kabarnya, baik, oh gitu, sekarang kamu sibuk apa, gini gini gini. Nggak sibuk apa-apa, orang lagi covid juga, palingan work from home misalnya, kayak gitu kan. Nah tapi ternyata sosoknya dia ini yang mau yang jatuh ke dalam pelukanmu itu adalah dia punya pegangan, teman-teman. Mungkin bukan pegangan ya, aduh aku kalau kayak gini lemes, kadang aku suka bingung ngejelasinnya ya, karena kan sesuatu hal kayak gini kan takutnya gimana gitu. Tapi kan ini anggap aja ini fun reading ya, untuk antisipasi teman-teman. Yang pertama memang aku lihat indikasinya seperti itu, orang itu punya pegangan, dan memang orang itu tujuan pegangannya itu adalah biar di hadapan kamu dia itu sebegitu menariknya. Karena memang yang aku lihat sebenarnya orang itu baik, orang itu bertanggung jawab, bahkan dari segi rezekinya juga bagus, dari segi pekerjaannya juga bagus. Bahkan di kartu aku ada tulisannya bersatu dalam suatu pekerjaan membawa kesuksesan, dapat memberikan pekerjaan buat orang lain. Memang bagus, memang benar, dia baik. Tapi namanya kamu nggak suka sama dia mungkin ya gitu kan. Jadi dianya bingung harus dengan cara apa, yang mungkin pada akhirnya dia pakai dengan cara seperti itu biar dia bisa jatuh ke pelukanmu gitu, dan sosok dialah yang jatuh ke dalam pelukanmu gitu aku lihat ya. Tapi memang sebenarnya basically baik gitu kan. Terus kalau pasti misal ada pertanyaan dari teman-teman, terus Bapit kenapa baik dia harus pakai kayak gitu misalnya gitu kan. Karena kamunya nggak suka sama dia, sekalipun dia baik, materinya bagus, mungkin di mata orang lain dia menarik gitu kan, tapi di mata kamu dia biasa aja. Tapi ya itu balik lagi, karena kamunya nggak suka, jadi kamu mau, bahasa kasarnya gini mungkin, mau lu bawa apa, mau lu naik apa, tapi kalau gue nggak suka ya gimana, nggak bisa dipaksain. Nah aku nangkepnya tuh kayak gitu, tapi memang hatinya dia baik sih, orang yang bertanggung jawab, tapi memang obsesi banget untuk ngedapetin kamu. Nah dia juga tahu kalau kamu mungkin kurang respon ke dia, sehingga mungkin dia untuk menarik perhatian kamu dengan cara apa ya, mungkin salah satunya ini. Karena kelihatan sekali dia berusaha untuk pakai ini, pakai magic ini, aku lihatnya di kartu aku. Tapi ya selebihnya nggak ada masalah sih kalau aku lihat ya gitu. Hanya saja ya mungkin cara untuk mendapatkan hatinya dia, dan cara untuk jatuh ke dalam pelukannya dia ya mungkin bisa dibilang agak salah ya. Karena kan jatuhnya itu kayak memakai sesuatu yang pada akhirnya itu kayak apa ya namanya, kayak kesannya ya udahlah gitu, gue harus dengan cara ini nih biar ngedapetin kamu gitu. Dan kalau misalnya aku lihat kamunya itu gimana dengan caranya dia seperti ini, sebenarnya kamu juga udah ngerasain ada perbedaan, kok gue nerima dia ya gitu. Nah mungkin pada saat itu kamu kuat doa, kamu juga meminta sama Tuhan yang terbaik dari segala arah gitu kan, yang pada akhirnya mungkin ada faktor di mana kalian ribut yang pada akhirnya bisa berpisah. Jadi ya memang hubungannya ini nggak permanen, aku lihat yang nggak permanen itu adalah ya insya Allah sih tidak 100% sampai ke arah pernikahan. Cuma memang dalam perjalanannya, mungkin dalam waktu dekat ini siapa sih orang yang jatuh ke dalam pelukanmu, ya sosok dia yang mungkin pernah dia menyatakan perasaan sama kamu tolak, atau memang kamu cuma sebatas sebatas hanya teman doang, sehingga dia penasaran sama kamu, sehingga dia berpikir harus dengan cara apa nih gue menarik perhatian kamu ya, walaupun dari segi materi bisa dibilang dia bagus gitu, paling tidak aman lah di COVID-19 ini, aman gitu ya. Cuma memang kamunya juga yang memang bukan nggak mau sama dia ya, memang ya gimana sih Mbak Pit, gue nggak suka, masa harus dipaksa. Nah misalnya tuh kayak gitu aku lihatnya. Jadi ya nomor 3 itu siapa yang jatuh ke dalam pelukanmu memang sosok cowok yang mungkin kamu kurang suka dengan dia, tapi dia obsesi banget untuk ngedapetin kamu. Sekalipun aku lihat memang dia bisa ngedapetin kamu, tapi pada akhirnya aku lihat kandas ya, maksudnya aku belum lihat ke arah pernikahan, jadi aku lihatnya kandas ya. Mungkin gini ya, apa yang kita ambil apa yang kita perjuangan dengan cara yang mungkin nggak baik ya pasti akan kembali lagi ya, atau hasilnya juga nggak baik atau tidak sesuai dengan harapan ya, gitu aja sih. Tabur tua ya istilahnya ya. Mungkin sosoknya dia ya pada akhirnya ya udah ngerasain deh, kalau emang nggak jodoh mau dipaksain dari segala arah, kalau lo nggak berdoa sama Tuhan ya sama aja gitu. Jadi ya siapa sosok yang akan jatuh ke dalam pelukanmu, memang aku lihat adalah sosok cowok yang
kamu tidak terlalu suka dengan dia, tapi dianya suka sama kamu, bertanggung jawab, ada rasa tanggung jawab, rezekinya juga bagus, tapi memang kamu gak suka, tapi dia menyatakan rasa sukanya atau menunjukkan rasa sukanya dengan punya pakai sedikit aura-aura magic aku lihat ya. Tapi ya pada akhirnya perjalanan cintanya memang ada rasa kandas, sehingga aku sih melihatnya belum ke arah jodoh. Itu nomor 3. Jadi yang dalam waktu dekat yang jatuh ke dalam pelukanmu adalah sosok cowok yang mungkin kamu tidak terlalu suka, tapi kamu pada akhirnya menerima dia karena ya mungkin ada sedikit efek dari aura magicnya dia ya gitu. Sekarang yang nomor 4. Wow, siapa yang akan jatuh ke dalam pelukanmu? Ini tuh orang yang sering berantem sama kamu loh guys. Dalam arti gini, orang ini sering debat sama kamu. Mungkin orang terdekat saat ini ya. Orang ini sering debat sama kamu, sering apa ya? Sering menunjukkan rasa sebel sama kamu, egoisnya banget gitu kan. Tapi ternyata malah dia loh yang jatuh ke pelukanmu, malah yang ibarat kata kamu sama dia kayak Tom and Jerry gitu kan. Tapi malah dia loh yang jatuh ke pelukanmu karena apa? Hatinya dia tulus, dia menerima kamu juga apa adanya, dia juga istilah kasar sayang banget sama kamu, dia bisa menjaga kamu dengan segala dengan segala apa yang ada dalam diri kamu. Dia juga istilahnya egoisnya dia ya paling egois untuk kamu, ya nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi selebihnya dia tulus, dia percaya sama kamu gitu. Dan sosok ini juga kalau aku lihat dari kartu aku sih sosok yang penyayang sama ibu ya gitu kan. Mungkin jatuhnya adalah kamu nanti bimbang gitu kalau misalnya nantinya mau nikah tapi nanti tinggalnya di mana. Mungkin kamu juga kepikiran ibu kamu, dia juga kepikiran ibunya dia gitu. Jadi ya aku lihatnya seperti itu. Dan emang orangnya egois, dan aduh kadang kamu sebel banget dengan mungkin bercandaannya dia, dengan ceng-cengannya dia. Awal-awal kalian belum deket, pada akhirnya dia loh yang kepencut sama kamu, yang pada akhirnya jatuh ke dalam pelukanmu. Ya memang berawal semuanya dari temen aku lihatnya. Dan dari teman ini juga sih yang pada akhirnya membuat satu sama lain merasakan ada sebuah ketulusan, walaupun kamunya ada rasa takutnya gini, aduh ya Allah, saya sudah berteman baik dengan dia, nanti kalau memang kita tidak jodoh, apakah kita masih bisa berteman seperti ini? Toh kadang ada sebuah hubungan yang pada akhirnya bisa menjauh karena memang tidak jodoh. Itu dalam arti adalah kamu dan dia yang pada akhirnya saling membenci atau saling sama-sama menunjukkan rasa tidak suka gitu. Jadi kamu ada rasa takut seperti itu. Aku lihatnya kamu juga ada rasa takut di mana kamu, aduh ini gimana ya, ini baiknya gimana ya gitu. Cuma ya memang aku lihat juga sih, jadi ya mungkin karena balik lagi ya awalnya temenan jadi gak enak ya. Cuma ya alhamdulillah sih kamu juga responnya baik karena kamu melihat juga ada ketulusan dari dia, dan dianya juga menunjukkan ketulusan itu ya. Pada akhirnya kalian dekat. Dalam kedekatan itulah aku lihat dari kartu aku, insya Allah sih perjalanannya enak ya, karena kalian juga sama-sama sangat sayang sama keluarga, sayang sama orang tua gitu ya. Ya pada akhirnya sih kalau aku lihat sih ya alhamdulillah bisa dibilang mau happy ending, hampir ke happy ending, tapi aku nggak berani jamin karena memang hampir ke arah happy ending ya. Cuma kadang adalah faktor-faktor ribut itu karena ulah kita sendiri yang pengen bercandaan, tapi pasangan kita nggak pengen dicandain gitu. Nah itu aku nangkepnya seperti itu. Tapi selebihnya insya Allah ada jalan terbaik, dan jalan terbaiknya itu ya memang aku lihat juga responnya respon baik juga gitu loh. Kamunya respon baik, dia juga respon baik, yang pada akhirnya gayung bersambut dengan petakilannya dia, dengan keegoisannya dia, dengan bercandanya dia yang menyebalkan. Ya pada akhirnya dia menyatakan perasaannya, ternyata kamu mengiyakan, akhirnya dialah orang yang akan jatuh ke dalam pelukanmu. Jadi orang itu yang nyebelin banget, yang ada di sekitar kamu, yang kamu gak nyangka bakal kamu bisa dekat sama dia atau jadian sama dia. Tapi memang insya Allah orangnya tulus, tidak macam-macam, tidak neko-neko, dan penyayang sama keluarga. Ya walaupun kalian berawal dari dunia pertemanan. Itu dia teman-teman, nomor 4. Alhamdulillah sudah aku bacain semuanya. Semoga berkenan di hati teman-teman semua ya. Ini vlog pertama aku di tahun 2021. Dan semoga juga teman-teman selalu tonton dan support aku di channel YouTube aku, oke? Oh iya teman-teman, jangan lupa ya follow Instagram aku
@empit_tarot. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih selalu menunggu channel YouTube aku. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.